Halo Cancer, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Nah sekarang kita akan mulai, kita shuffle dulu ya. Oke, sebelum bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle yang tadi udah aku shuffle. Kita cek energi. Yang pertama, man holding a heart. Seorang laki-laki yang mungkin akan menyatakan perasaannya kepada kamu atau kayak berusaha dapetin hati kamu gitu. Lalu yang berikutnya, adjacent possibility. Jadi konteksnya gini, kalau konteks romantis, sangat mungkin orang ini adalah orang yang dekat gitu, bukan yang kayak kamu misalnya pergi ke suatu tempat atau main aplikasi terus ketemu orang itu di situ. Bukan, tapi ini kayak skenario-nya orang yang di dekat kamu gitu, atau ketemunya dari orang dekat kamu. Misalnya kamu punya temen, terus temen kamu itu kayak pas lagi nongkrong bawa temennya, em, lalu ternyata oh kayaknya menarik, oh kayaknya bisa nih dicoba, atau kayak hal-hal semacam itulah kayak dari pertemanan atau di lingkungan kerja gitu. Nah, itu kalau temanya nyambung dari dua kartu ini. Kalau misalnya temanya terpisah, selain ada orang yang menunjukkan ketertarikannya sama kamu, terus ada juga gini, adjacent possibility itu kayak suatu peluang, suatu potensi yang ada di dekat kamu gitu. Misalnya gini, kayak potensi, contohnya gini biar gampang. Misalnya kamu orang desain gitu ya. Terus temen kamu cerita, temen yang lain lagi cari orang desain nih. Oh ternyata temen kamu ini menghubungkan kamu dan temennya lagi untuk kayak berkolaborasi gitu, atau kayak eh, ada orang yang butuh keahlian tertentu terus dicariin dapat, dan itu dapatnya dari teman kamu. Nah contohnya seperti itu ya, biar gampang aja. Jadi mungkin ada kesempatan-kesempatan yang muncul dan itu di sekitar kamu gitu, atau dari orang-orang dekat kamu gitu, kesempatan, pintu yang kebuka, peluang untuk kamu mungkin ketemu kerjaan baru, rekan bisnis baru, atau kayak koneksi-koneksi baru gitu ya. Nah, dengan kartu ini tuh temanya seperti itu. Selain ada tema juga potensi hubungan romantis. Nah, sekarang kita akan bahas tarotnya ya. Yang pertama, Ace of Wands. Sebuah ide, sebuah inspirasi, atau kayak awalan yang baru gitu. Yang bikin kamu semangat, bikin kamu excited. Ada hubungannya juga dengan pekerjaan bisa. Tadi, ya, ada potensi untuk kayak sebuah peluang baru yang mungkin hubungannya dengan pekerjaan atau bisnis gitu ya. Dan itu ada di dekat kamu gitu. Atau bisa jadi juga kayak kamu lagi jalan-jalan, terus kamu melihat sesuatu, terus kamu terpikir, kayaknya hal ini bisa jadi ide bisnis deh. Oh kayaknya gue dapet inspirasi nih untuk gambar yang mau gue bikin. Atau kayak ini bisa jadi sebuah ide untuk tulisan aku. Nah contohnya seperti itu gitu ya. Dengan Ace of Wands dan juga ada kartu ini. Lalu yang berikutnya posisi blessing. Aspek yang positif dari reading ini adalah Nine of Cups gitu. Mungkin ada keinginan yang terwujud, mungkin ada sesuatu yang membahagiakan kamu, ada kabar baik gitu. Ada juga kayak kayak kamu mau sesuatu dapat gitu. Yang jelas Nine of Cups ini kartu kebahagiaan, kartu keinginan yang terwujud. Ada hal-hal yang menyenangkan yang mau datang ke hidup kamu. Gitu ya. Mungkin untuk sebagian hal yang membahagiakan itu adalah ketemu dengan seseorang istimewa. Mungkin untuk sebagian adalah akhirnya nih uh, kamu punya skill, punya keahlian, terus kayak kamu lagi gimana nih biar gue bisa ketemu orang-orang yang butuh keahlian gue. Nah itu juga kamu akhirnya ketemu nih sama orang-orang seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Lalu yang berikutnya di posisi tantangan ada Nine of Wands. Nine of Wands ini kayak bayang-bayang masa lalu, luka yang belum selesai gitu. Kayak kecewa yang masih disimpan, atau kayak rasa takut terluka lagi karena cerita yang lama tuh belum beres. Mungkin koneksinya udah selesai atau hubungannya udah selesai, tapi kayak bayang-bayang lukanya tuh masih ada, dan itu mempengaruhi um, gini, mempengaruhi seseorang, entah ini kamu, entah pihak yang satunya, untuk membuka diri lagi, untuk mencoba lagi, atau kayak buat percaya lagi, uh, membuka hati untuk hubungan romantis lagi.
Nah, nine of wands tuh ketika jadi tantangan bisa seperti itu, gitu ya. Misal, pernah punya hubungan, hampir menikah, terus di tengah jalan batal nikah. Nah, habis itu trauma. Trauma, oke kecewa, oke terluka, boleh. Gitu. Hmm, tapi gimana kita memproses luka dan kecewa itu? Bagusnya kita belajar, kita berproses, oke sedih dulu, kecewa dulu, nggak apa-apa, ambil waktu. Tapi yang nggak bagusnya adalah ketika abis kejadian itu misalnya nutup hati gitu. Udahlah, aku nggak mau membuka hati lagi. Aku nggak mau terhubung sama orang lagi. Kayak nggak mau punya pasangan, udahlah aku menua sendirian aja. Gitu. Akarnya dari rasa kecewa, rasa lupa dari bayang-bayang masa lalu. Contohnya seperti itu ya, dengan nine of wands di posisi tantangan. Misal, oh kamu pernah mencoba berbisnis, terus bisnisnya gagal gitu. Contoh aja nih biar gampang. Udahlah aku nggak usah nyoba-nyoba buka bisnis lagi atau aku kayaknya bukan di dunia bisnis deh tempat aku. Gitu. Nih, nine of wands tuh ketika jadi tantangan seperti itu. Ada seseorang yang masih dibayang-bayangin kecewa masa lalunya. Lalu yang menjadi saran adalah two of wands. Oke, ini nyambung ya, ini as of wands, ini two of wands. Setelah dapat ide, dapat inspirasi, ada sesuatu hal yang bikin kamu semangat, selanjutnya ngapain? Gitu. Ide ini diaplikasikannya seperti apa? Inspirasi ini diaplikasikan seperti apa? Oke, dapat inspirasi untuk bikin tulisan, tapi apakah dituliskan atau cuma berhenti di inspirasi aja? Atau di overthinking, aduh ini bagus nggak ya? Ah nanti kalau orang nggak suka gimana ya? Apa nanti aku di eh, karyaku diterima nggak ya? Kayak gitu-gitu. Udah keburu overthinking, akhirnya inspirasinya, idenya nggak diapa-apain. Nah, ini sesuatu hal yang kamu perlu perhatikan gitu dengan tuh advance di posisi advice kamu. Terus, di waktu yang akan datang ada eight of cups. Eight of cups tuh pergi, kembalikan badan dari sebuah situasi. Hubungan tertentu, orang-orang tertentu, karena apa? Mau memulai sebuah perjalanan yang baru. Di tempat ini rasanya udah mungkin nggak ada pertumbuhan lagi, mungkin rasanya udah hampa, dulu rasanya ada, sekarang rasanya berbeda gitu. Mungkin kamu mau memulai sebuah cerita yang baru, misalnya ada orang yang berkarir dalam sebuah bidang tertentu, udah bertahun-tahun, at some point mempertanyakan, apakah aku masih mau dilanjut di karir ini ya? Kok rasanya udah beda gitu. Dari waktu pertama aku memulai perjalanan karir ini. Apakah ini waktunya aku memulai sebuah perjalanan baru? Kayak tidak mendefinisikan diri aku hanya sebatas pada karir ini. Entahlah, entahlah ambil waktu, apa itu namanya? eh, Break dulu dari dunia kerja, eh, merawat diri dulu, atau kayak mulai memikirkan nih hal-hal apa yang mau aku lakukan setelah ini. Apakah depannya aku masih mau di sini? Apakah ini cuman rasa lelah sejenak atau memang udah nggak ada rasanya lagi nih di tempat ini? Contohnya seperti itu gitu ya. Pergi atau memulai sebuah perjalanan yang baru karena rasanya udah beda. Gitu. Nah, sekarang kita akan konfirmasi lebih lanjut. Oke, ini kita bahas dulu ya soal tadi si Nine of Wands di posisi tantangan. Dikonfirmasi sama Moon gitu ya. Aku cuma bilang kalau misalnya belum selesai lukanya, ceritanya, kecewanya gitu. Mungkin mungkin gini, mungkin kamu butuh dibantu profesional kayak psikolog, psikiater, itu gimana kamu cerita hidup kamu tuh nggak berhenti di waktu itu. Ibaratnya waktu terus berjalan tapi sepertinya hidup kamu terhenti di situ gitu ya. Dengan Nine of Wands dan gambar The Moon di sini, kayak aku merasa ada tema seperti itu gitu. Mungkin bukan buat semuanya, tapi kayak ada yang perlu mendengar ini. Terus tadi Ace of Wands dikonfirmasi sama Queen of Wands ya. Kayak ini sangat mungkin ada hubungannya kayak ide tadi, inspirasi atau awalan yang baru itu hubungannya dengan pekerjaan itu sangat mungkin. Lalu skenario lainnya adalah gimana
Kayak melihat ini, karena tadi ada tema punya ide, punya inspirasi, lalu overthinking, mikirinnya kejauhan, mikirinnya mungkin um, karya aku nggak bagus, ide aku nggak bagus, tulisan aku nggak bagus, atau mungkin orang nggak suka. Nah, Queen of Wands ini adalah orang yang apa ya? Dia nyaman sama dirinya, dia percaya diri, itu um, dia percaya diri dan dia yakin gitu sama ide dia, sama inspirasi dia itu bisa diaplikasikan. Percaya diri itu bukan berarti nggak pernah salah gitu ya. Dia bisa menerima masukan, dia bisa um, membuka diri juga untuk terus beradaptasi gitu ya. Jadi misalnya, oh ini sepertinya bisa diaplikasikan, terus dia jalankan, oh di tengah jalan, oke mungkin ada yang memberi masukan atau kamu berpikir sendiri, ini kayaknya masih bisa diimprove, ini masih bisa diapain gitu. Nah, yang jelas dia tuh kayak orang yang aman sama dirinya, nyaman sama dirinya, go getter. Ketika dia passionate sama sesuatu, dia akan jalan di situ. Tuh, energi kehidupannya ada, semangatnya ada. Nah, di posisi advice-nya, di posisi blessing, aspek yang positif, Nine of Cups itu dikonfirmasi sama Hangman. Hangman itu berbicara tentang fleksibilitas, tentang perubahan perspektif, mungkin momen pencerahan juga. Jadi sangat mungkin ya, untuk sebagian ada uh, tema tentang ada sesuatu yang berbeda gitu di pikiran teman-teman. Tadi mungkin hubungannya dengan ide, inspirasi yang baru, bisa jadi juga kayak teman-teman paham sesuatu hal yang mungkin selama ini kayak kamu cari tahu jawabannya, kamu nggak ngerti, entahlah kamu kayak tiba-tiba paham gitu pas kamu lagi merenung, terus kamu kayak dapat aha moment, atau misalnya kamu lagi baca apa, kamu lagi nonton siapa gitu, terus kayak orang ini semacam membicarakan hal-hal yang kamu kayak semacam selama ini kamu pertanyakan gitu, atau kamu cari jawaban. Terus untuk sesuatu hal yang kamu usahakan selama ini, kamu lihat hasilnya gitu ya. Karena Hangman ini juga berbicara tentang pengorbanan. Nah, di posisi advice net of sword, spontanitas, semangat, bergerak gitu ya. Dengan two of wands tadi, oke, ini ada ide, ada inspirasi, tinggal bergeraknya gimana. Ingat, tadi aku bilang dengan Queen of Wands di sini ya, dia tuh ketika dia ada sesuatu yang ingin dilakukan, ada sebuah ide yang ingin diaplikasikan, dia akan bergerak gitu. Terus dan terus ingat bahwa karena dia go getter, dia akan berjalan gitu. Kalau di tengah jalan gimana, dia bisa beradaptasi. Dia menyesuaikan diri, dia bisa menerima masukan. Jadi dia bisa membedakan mana masukan yang beneran, masukan yang bagus gitu, membangun, bukan sekedar kritik, tapi uh, menyamar kritik yang menyamar dalam uh, sorry kritik yang menyamar dalam masukan yang sebenarnya itu maunya menjatuhkan gitu. Nah, di waktu yang akan datang ada Eight of Cups dan Knight of Cups. Jadi gini, mungkin perjalanan kamu kan tadi dengan Eight of Cups ini ada sesuatu yang ditinggalkan, ada perjalanan yang baru dimulai gitu. Um, Mungkin nggak langsung kelihatan, tapi ada skenario bahwa perjalanan itu ketika kamu meninggalkan sesuatu, ketika ada yang kamu lepaskan, um, ketika kamu memasuki sebuah perjalanan yang baru, ada potensi di situ. Salah satu potensinya adalah kamu ketemu dengan seorang istimewa. Mungkin gini, kamu perlu ketemu misalnya mantan, orang-orang yang bernama mantan, untuk kamu mendefinisikan apa sih sebenarnya yang kamu cari dari sebuah hubungan, apa yang kamu cari dari seorang pasangan gitu. Hubungan-hubungan yang tidak berhasil itu membantu mendefinisikan standar-standar yang kamu mau itu dari sebuah hubungan, dari sosok pasangan gitu ya. Jadi orang-orang yang udah pergi, orang-orang yang udah nggak ada, ya udah ceritanya memang udah di belakang. Memang itu hanya membantu kamu bertumbuh. Setiap orang ada periode waktunya di hidup kita. Ada yang untuk beberapa waktu,
ada yang akan bersama kita sampai kita tua, semua ada waktunya. Dan di waktu yang akan datang, potensi itu kamu ketemu dengan seseorang yang berbeda, seorang istimewa, potensi hubungan romantis. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.